di rantau orang, saudara-saudara, sebagai missionary. Dia kesehatannya sangat merosot, sakit berat. Dia pulang ke Inggris. Maksudnya mau retire, mau pensiun. Tapi di Inggris, waktu dia sedang tertirah untuk memulihkan kesehatannya itu, Allah berbicara lagi kepada dia. Kali ini panggilan adalah untuk Afrika. Waktu itu, saudara-saudara, dia sudah umur 53 tahun. Sakit-sakitan, cacat. Dalam biografinya ditulis demikian. Penniless, atau yang gak punya duit sama sekali. Turned down by the doctor. Dropped by a committee of businessmen who had agreed to support him. Jadi ada satu komite usahawan Kristen tentunya setuju mau dukung dia ke Afrika, batal gitu loh, meng-cancel janjinya. Yet told by God to go once more, city stake all on obedience to God, mempertaruhkan semuanya. As a young man, he staked his career. Waktu dia muda, dia mempertaruhkan karirnya. In China, he staked his fortune. Itu pengalaman pertamanya di ladang Tuhan, seperti mengadu nafsi. Kalau katakan, now I stake my life. Afrika itu sumber kematian, saudara-saudara. Penyakit malaria, tifus, negara betul-betul terbelakang, benua gelap. Banyak yang sudah pergi ke sana mati. Sekarang dia sudah umur 53, gak ada uang sepeser pun, kesehatan buruk, cacat. Lalu dia tulis kepada komite tadi yang membatalkan janji mendukung dia. Dia menulis begini, "Gentlemen, God has called me to go, and I will go. I will blaze the trail, though my grave may only become a stepping stone that younger men may follow." Engkau tidak mendukung aku tetap pergi. Meskipun itu berarti kematian buat aku. Tetapi kematianku, aku percaya hanya menjadi satu batu loncatan untuk generasi penerus bijak masuk lagi ke Afrika membawa Injil Tuhan. Dan dia berangkat, saudara-saudara. Dia meninggalkan istrinya yang juga sedang sakit dan cacat di England. 4 orang anaknya dia tinggalkan, sendiri dia pergi ke Afrika. Di Afrika kesehatan makin merosot, tapi dia gak pernah menyerah. Giginya rontok semua, saudara. Karena kekurangan gizi dan sakit penyakit, giginya tanggal semua. Kita melayani Tuhan. Belakangan orang bertanya kepadanya, "Kenapa sih kok kamu mau nekat, kamu udah kayak gitu berangkat juga ke Afrika?" Akhirnya dia meninggal di Afrika, saudara-saudara. Orang menemukan kebijaksanaan dari tindakan dan keputusannya di atas sepucuk postcard di meja kerjanya. Ini kalimat yang sering saya kutip. Dia tulis begini, "If Jesus Christ be God," Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang adalah Allah, "and died for me," mati buat saya, "then no sacrifice can be too great for me to make for him." Karena Yesus Kristus adalah Allah. Allah mau mati buat saya. Saya tidak merasa ada pengorbanan apapun yang begitu besar untuk saya berikan kepada dia. See, ini hati mulia. Hati seperti Habil.
Saudara, dia bukan cuma omong, saudara-saudara. Makanya saya sebut ini sebagai contoh konkret. Selain dia buktikan dalam pengabdian total seumur hidup, menantang segala sesuatu. Di akhir hidupnya salah satu kata-kata yang terkenal adalah begini. Dia berkata, "Oh, forward ever, backward never." Selalu maju, mundur tak akan pernah. Some wish to live within the sound of church or chapel bell. Ada orang-orang yang mau hidup memang melayani Tuhan di dalam lingkup dentang lonceng gereja ataupun kapel-kapel, terus nguplok dalam gereja. But me, kata Stephen, I want to run a rescue shop. Saya mau membuka dan mengelola satu kedai penyelamatan, rescue shop, within a yard of hell. Meskipun itu hanya berjarak 1 yard saja dari neraka. Dan dia bukan cuma omong, saya katakan. Waktu saya baca, orang ini luar biasa. Ketika dia baru umur 25 tahun, saudara-saudara, ayahnya memutuskan bahwa dia akan mendapat warisan dari ayahnya. Ketika itu dia sudah berada di China. Dia belum menikah. Ketika dia dengar kabar ayahnya akan memberikan warisan kepadanya karena dia dianggap sudah dewasa. Yang ini luar biasa. Sebelum dia tahu berapa jumlah uang yang akan ayahnya wariskan kepadanya, sebelum dia tahu berapa, dia berkata seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Kalau tadi lagu itu berkata, salah satu lagu mengatakan, "You are my all in all." You are as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. Kalau sampai aku buang engkau, aku goblok banget. Engkau itu the most precious jewel, yang paling bernilai, permata yang paling berharga. Ini penggubah lagu mengatakan, aku nggak mau buang Yesus. C.T. Studd, dia berkatakan, this was not a fool's plunge on his part. Jadi bukan orang bego yang melakukan yang dia putuskan. Apa yang dia buat? Dia belum tahu nih berapa yang akan dia dapat. Dia sudah kirim persembahan janji kepada Mr. Moody, itu penginjilan pengkhotbah yang terkenal pada waktu itu. 5.000 pound sterling. I will give as my offering to support your ministry. 5.000 pound sterling. Pound sterling itu selalu paling tinggi. Dan itu di zaman itu, saudara-saudara, tahun berapa? 1800-an. 5.000 pound sterling itu kayak apa? Kemudian bukan cuma itu, 5.000 pound sterling lagi kepada George Muller. Itu hamba Tuhan yang mengelola panti asuhan untuk banyak anak yatim piatu. Seorang pahlawan iman yang mencukupi kebutuhan pelayanannya hanya dengan doa. Dia dukung 5.000 pound sterling. Kemudian 15.000 pound sterling dia tetapkan untuk mendukung pelayanan-pelayanan bernilai lainnya yang bukan dia punya. Yang dia tahu ini perlu didukung. Aku punya uang. Aku akan punya uang. Berapa aku nggak tahu, pasti lebih dari sekian. Dia kasih 15.000. Kemudian setelah berapa bulan kemudian dia terima semua jumlah, masih sisa buat dia 3.400 pound sterling. Itu untuk dia simpan. Belum selesai, saudara.
Kemudian di China, dia menikah dengan seorang missionary muda, orang Irlandia, Priscilla Livingstone Stewart. Dan sebelum dia menikah, dia menghadiahkan, memberikan kepada istrinya seluruh uang yang dia punya itu, 3.400 pound sterling tadi, buat istrinya sebagai tanda cinta kasihnya. Tapi yang luar biasa lagi, si tunangannya, calon istrinya mengatakan,